riya ya. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata mengomentari permasalahan ini, kata beliau, qad yabitu ar-rajulu ma'al mujtahidin fayusalluna aktsaral lail wa adatuhu qiyamu sa'ah fayuwafiquhum. Bisa jadi seorang bermalam bersama orang-orang yang rajin ibadah, yang mereka salat sampai 2 jam, 3 jam. Fayusalluna aktsaral lail, akhirnya dan mereka itu salat mayoritas malam mereka salat. Sementara orang ini yang wa adatuhu qiyamu sa'ah, dia biasanya cuma salat beberapa saat, tidak lama, biasanya salat malamnya sebentar. Maka ketika dia melihat orang-orang pada rajin salat, dia pun terikut, fayuwafiquhum, maka dia pun terbawa suasana untuk ikut seperti mereka. Ini kita alami semua. Di masjid kalau di bulan Ramadan, kita kalau di rumah mungkin salat malam, mungkin cuma setengah jam, 15 menit, mungkin tidak salat sama sekali. Tapi kita sampai di Mekah, Madinah, kita salat malam, apalagi 10 hari terakhir kita semangat. Ini bukan berarti kita riya. Ya memang di antara sebab membuat kita semangat adalah melihat orang-orang saleh. Fayuwafiqum, artinya padahal dia biasanya salat malam sebentar, akhirnya dia meniru mereka salat yang lama. Au yasumuna fayasum, atau tadinya biasanya kebiasaan dia bukan puasa sunnah, tapi mereka ternyata pada puasa, akhirnya dia pun ikut puasa. Walaulahum man ba'atha hadzal nasyad, kalau bukan karena ada mereka mungkin dia tidak akan semangat seperti itu ya. Ini hanyalah berkaitan dengan sebab. Ada sebab semangat, ada sebab tidak semangat. Ya. Seperti kalau di rumah banyak hal membuat kita malas. Mungkin kasur yang nyaman, kesibukan dengan dunia, ya, teman pergaulan yang ternyata juga malas-malas, mungkin lebih malas daripada kita. Ini buat kita semangat, bukan buat kita malas. Tapi sebaliknya kita dalam suatu kondisi tertentu, kita di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, teman-teman semangat, suasana semangat, kita jadi semangat, maka ini bukan riya sama sekali. Baik. Berikutnya yang keempat. Menikmati perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara dunia yang mubah. Mubah itu yang dibolehkan, yang halal. Yang dibolehkan. Sebagian orang menyangka kalau orang sibuk dengan ini disangka mengurangi pahala akhirat. Ini bukan disangka riya, tapi disangka mengurangi keikhlasan karena mencari dunia. Dalil akan hal ini bahwasanya ini bukanlah perkara yang merusak keikhlasan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi karunia, menyebutkan karunia Allah kepada hamba-hambanya dengan mereka menikmati perkara-perkara yang mubah. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan di antara karunia Allah kepada hamba-hambanya adalah mereka bisa menikmati perkara-perkara yang mubah. Kalau ternyata menikmati perkara-perkara yang mubah yang boleh itu hukumnya haram atau merusak keikhlasan, tidak mungkin Allah sebutkan itu sebagai karunia. Ketika Allah menyebutkan menikmati perkara-perkara yang mubah, tentu dengan batasannya. Sebagai karunia Allah berarti menunjukkan perkara yang baik. Allah berfirman contohnya dalam surat Al-Jathiyah ayat 13. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Allah memudahkan bagi kalian, menundukkan bagi kalian apa yang di langit dan apa yang di bumi. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini sungguh pada hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Syatibi rahimahullah berkata, "In kana fil mubah ma yaqtadi tark, fa fihi ma yaqtadi adamu tark. Li'anna min jumlati ma amtanna Allah bihi ala ibadihi wa dzalika yush'iru bil qasdi ila at-tanawul wa intifa' thumma syukru alaih." Ya. Yush'iru bil qasdi ila at-tanawul wa intifa' thumma syukru 'alaiha. Kata Syatibi, namanya perkara mubah itu ya tidak disuruh dan juga tidak dilarang. Tidak beda kalau sunnah atau wajib disuruh, dilarang ya berarti haram atau makruh. Mubah itu tengah-tengah, tidak disuruh, tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang ya. Ya, tetapi kata beliau ini termasuk perkara yang Allah sebutkan sebagai karunia Allah kepada hamba-hambanya. Wa dzalika yush'ir bil qasdi ila tanawul. Dan ini ketika Allah menyebutkan itu merupakan karunia Allah, ini mengisyaratkan bahwasanya Allah ingin kenikmatan tersebut dinikmati, dirasakan.
Tsumma syukru 'alaiha, kemudian bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut ya. Di antara bentuk menikmati dunia tersebut yang dibolehkan seperti pakai baju yang baik, baju yang bagus ketika keluar bertemu dengan orang-orang, ingin kalau orang lihat dia dalam penampilan yang bagus ya. Ini bukan riya. Itu riya, sombong. Enggak ada masalah. Memang yang tidak berlebihan. Wajar-wajar saja pakai baju yang bagus, pakai sandal yang bagus, pakai peci yang bagus, pakai jam yang bagus selama tidak melampaui batas ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada sekecil biji dari kesombongan. Faqala rajulun, ada yang berkata, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ada seorang suka bajunya indah, wa na'luhu hasanah, dan suka sendalnya indah. Qala inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Kata Nabi, Allah indah dan Allah suka keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Adapun kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia ya. Bahkan sebaliknya, jadi kita memakai baju bagus, memakai selama ingat, jadi menikmati dunia selama tidak berlebihan itu bukan riya. Dan itu bukan mencari keduniaan Anda. Allah menyebutkan di antara kenikmatan, Allah berikan kenikmatan. Kita gunakan kenikmatan tersebut untuk yang baik. Kita boleh punya mobil yang bagus, selama memang itu memungkinkan dan itu sesuai dengan kemampuan kita, ya tidak berlebihan. Kita boleh punya sandal yang bagus, baju yang bagus, yang selama tidak berlebihan. Justru, perhatikan, justru terkadang meninggalkan dunia bisa memasukkan dalam pintu riya. Seorang dalam pintu riya. Syekh Utsaimin rahimahullah taala punya pembahasan tentang masalah ini. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah berikan kenikmatan kepada kalian, tapi kalian seakan-akan enggak mau, saya enggak mau pakai. Saya enggak mau nikmati. Ini seakan-akan kalian ada apa ya? Justru tidak baik. Justru tidak baik. Ya Allah kasih di antara kenikmatanku kepada hamba-hambaku, kami berikan dia ini keindahan, terus saya enggak. Jadi seakan-akan Allah mau kasih, dia enggak mau. Ini kan ada gimana gitu, kurang baik kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Yang benar kita manfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jangan berlebihan, jangan jadikan orientasi dunia dalam hati kita. Tapi kita nikmati, enggak ada masalah. Ini tidak mengurangi keikhlasan kita, tidak mengurangi niat kita untuk akhirat. Makanya ketika ada seorang memakai baju yang lusuh, kata Rasulullah sallam, "Alaka malun, kau punya harta?" Kata dia, "Ya Rasulullah, saya punya harta." Idza atallahu rajulal mal falyuri atharah. Kalau Allah telah memberikan kepada seorang harta, hendaknya dia tunjukkan dampak dari harta tersebut, yaitu Allah suka nikmat Allah nampak pada seorang. Ini semua secara global, tapi tentunya tidak boleh berlebihan, tidak boleh sombong, tidak boleh berlebihan, tidak terlalu mahal, israf, ini semua tidak boleh. Tapi kita senang baju yang indah, tas yang indah, sendal yang indah, ini tidak jadi masalah. Bahkan justru terkadang meninggalkan dunia bisa masukkan seorang dalam pintu riya. Contoh apa? Contoh misalnya memakai baju robek-robek supaya dibilang zuhud. Padahal dia punya uang misalnya, tapi sengaja pakai baju yang zuhud supaya dibilang zuhud ya. Atau sebaliknya ya, memakai baju tertentu supaya dibilang orang alim. Jadi di antara hal yang tidak merusak keikhlasan adalah menikmati dunia selama tidak berlebihan. Baik. Amin. Tapi berikutnya yang kelima, menampakkan amal soleh atau memperindah amal soleh
untuk dijadikan teladan. Bukan untuk dipuji. Untuk dipuji, terutama dalam masalah pendidikan, ya. Ya, maka terkadang boleh, ya, misalnya seorang memperindah wudu, ya. Karena kalau seorang, ya, mengajarkan ilmu atau melakukan ibadah karena hanya mencari pujian, maka, ya, ingin dipuji oleh manusia, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga, ya. Sebagaimana dalam hadis, man talaba hadzal ilm mimma yabtagha bihi wajhullah fa yata'allamahu liusiba aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Siapa yang belajar ilmu yang harusnya karena Allah Subhanahu wa taala, namun dia belajar ilmu karena dunia tersebut, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Demikian juga barang siapa yang mencari ilmu liujari bihi sufaha, untuk membodohi, mendebati orang bodoh, ya. Liujari bihi ulama, dalam rangka untuk supaya dianggap sebagai ulama, kemudian dianggap untuk membodoh-bodohi orang yang bodoh. Auliya srifa wujuhan nas ilai, atau dalam rangka agar orang semua perhatian sama dia, lam yadkhul jannah, maka dia tidak masuk surga atau dia akan masuk neraka jahanam. Mengerikan, ya. Tapi seorang bisa menampakkan, memperindah amal saleh dalam rangka untuk dijadikan teladan, bukan untuk dipuji. Ini rawan seorang melihat maslahat dan mudarat, dan mudarat. Perhatikan, hukum asal menyembunyikan amal soleh sebisa mungkin. Amal soleh karena pahala lebih besar, pahalanya lebih besar daripada dinampakkan. Namun jika ada maslahat, untuk ditampakkan, maka ditampakkan. Diperlihatkan, ditampakkan, maka ditampakkan. Dengan syarat tentunya, dengan syarat menjaga diri dalam keikhlasan. Menjaga keikhlasan. Perhatikan, saya mengatakan hukum asal, ini hukum asal, kita menyembunyikan amal soleh hukum asal. Bukan hukum asal sebaliknya kita menampakkan seluruh amal soleh kita. Bukan hukum asal kita menceritakan seluruh amal soleh kita. Hukum asal kita diem. Hukum asal kita sembunyikan. Hukum asal kita sembunyikan kebaikan kita sebagaimana kita menyembunyikan keburukan kita. Kata Abu Hazim, "Uktum min hasanatik kama taktum min sayyi'atik." Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan keburukanmu. Jadi hukum asal kita sembunyikan, bukan hukum asal kita tampakkan. Sesekali kita sembunyikan, enggak. Hukum asal kita sembunyikan. Namun boleh jika ada maslahat kita menampakkannya. Dengan syarat tetap menjaga keikhlasan. Contoh misalnya seperti Rasulullah SAW pernah salat dengan gerakan tertentu. Rasulullah SAW di atas mimbar, nanti kalau sudah mau sujud Rasulullah turun. Rasulullah salat supaya mengajari orang-orang. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Ya ayuhan nas, inni sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati atau lita'lamu salati." Sungguhnya aku melakukan ini semua agar kalian bisa bermakmum kepadaku dan kalian bisa mempelajari atau mengetahui cara salatku. Ya. Ya, Rasulullah SAW salat di atas mimbar. Fakabbar wa kabbara nas wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Rasulullah SAW salat di atas mimbar. Kita mimbar kan tidak panjang. Tsumma rafa'a fa nazala al-qahqara hatta sajad fi asl mimbar. Kalau Rasulullah ingin sujud, Rasulullah mundur, Rasulullah SAW sujud di bawah. Tapi kalau sudah selesai sujud, untuk berdiri dan rukuk, Rasulullah naik lagi di atas mimbar. Ini aneh. Tapi ini semua Rasulullah lakukan untuk agar bisa memberi teladan kepada orang lainnya. Contoh misalnya, di antara lain misalnya contoh-contoh. Misalnya sedekah diperlihatkan untuk motivasi. Ini biasanya para ustadz misalnya. Terkadang salat sunnah di hadapan orang-orang untuk motivasi. Ada maslahatnya.
Ini contoh ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kalian menampakkan sedekah itu baik, tapi kalau kalian menyembunyikan sedekah itu lebih baik. Kalian berikan kepada fuqara, lebih baik bagi kalian dan bagi orang fakir. Lebih baik dari sisi mana? Lebih baik kalian terhindar daripada riya karena tidak ada yang lihat kalian. Lebih baik daripada fakir miskin, dia lebih terjaga harga dirinya karena dia tidak lihat mengemis-mengemis. Ini maslahat. Tetapi kalau ada masalah lebih besar daripada ini, untuk menampakkan, misalnya sang ustadz ingin ada pembangunan masjid, kemudian dia sumbang di luar 1 juta di hadapan orang-orang supaya yang lain termotivasi. Ini maka ini boleh. Ini dilakukan juga bahkan di Arab Saudi, sebagian pejabat misalnya ingin nyumbang Palestina, dia mengatakan, saya sekian real, kemudian yang lain pada ikut, misalnya di televisi, orang pada ikut. Ini mungkin tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting dia ikhlas. Yang penting dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh praktek, kita ingin memotivasi orang untuk bangun masjid, kita punya uang 10 juta misalnya. Tidak ada masalah, kita tampakkan 1 juta, dan sudah wajar bisa motivasi mereka 1 juta. 9 jutanya kita sumbangkan tanpa harus orang lain tahu. Ini contoh, tidak ada masalah. Ya. Terkadang seorang cerita, misalnya, ini sangat rawan tapi, cerita tentang amal solehnya untuk memotivasi. Tapi ini sangat rawan. Ini boleh juga. Saya dulu begini, hati-hati. Karena ketika seorang sedang bercerita tentang amal soleh dia, bagi menuntut ilmu misalnya, ini rawan terkena ujub, hati-hati. Rawan terkena riya, rawan banget. Ya. Bagaimana saya dulu waktu di Madinah saya begini, saya waktu di Yaman saya begini, saya waktu di Mesir saya begini, saya waktu di Maghrib saya begini. Rawan. Seorang terkadang tidak bisa mengontrol dirinya. Kalau bisa dia tidak menceritakan tentang dirinya lebih baik. Dia mengatakan, ada orang saya kenal, orang itu maksudnya diri sendiri. Saya kenal ketika dia belajar dulu begini, lebih aman. Tapi kalau dia ceritakan untuk anaknya, insya Allah aman. Dia tidak mikir dia sama anaknya, cerita pada anaknya, pada teman dekatnya. Tapi kalau dia cerita di publik tentang bagaimana dia menuntut ilmu, ini rawan. Ya, tapi itu boleh kalau niatnya adalah untuk memotivasi. Allah Maha tahu tentang isi hati manusia. Ya. Kata Al-Khatib Syirbini rahimahullahu taala, "In kana al-mutasaddiq mimman yuqtada bihi," kalau yang tukang sedekah, yang bersedekah termasuk orang yang diteladani, wa adharaha liyuqtada bihi, kemudian dia tampakkan sedekahnya agar dimotivasi agar orang lain ikut, min ghairi riya'in wala sum'ah, tanpa riya dan tanpa sum'ah, fa huwa afdal, maka itu lebih afdal, itu lebih afdal. Taib ini di antara hal, tapi ini semua adalah rawan. Karena sebagian orang ketika menampakkan amal solehnya, sekarang tidak perlu, sebagian orang tidak perlu menampakkan. Yang perlu menampakkan jika Anda adalah public figure misalnya, ya, atau Anda adalah dai yang dikenal. Ya. Kalau tidak, enggak perlu. Ya. Kita ini, saya sering bilang bahwasanya para salaf dahulu mereka berusaha menyembunyikan amal soleh mereka karena takut riya. Dan mereka takut riya, padahal mereka solehnya kayak apa sih? Kita jangan sampai menggampangkan, kita menganggap saya tidak terkena riya, santai saja. Enggak. Maka berusaha mungkin untuk menyembunyikan kecuali benar ada maslahat. Karena kalau kita mencontohkan diikuti oleh banyak orang, pahala akan mengalir kepada kita juga karena kita motivatornya, karena kita yang mempelopori, ya, perintisnya. Ya. Ini yang kelima, yang keenam. Terkait dengan meraih dunia sebagai wasilah untuk beramal soleh. Ini tidak mencoreng ikhlas. Taib, kita ada beberapa kondisi, perhatikan. Pertama, mencari dunia agar bisa beramal saleh.
Yang kedua, beramal soleh untuk mendapatkan dunia. Ini dua hal yang berbeda. Perhatikan ya. Pertama dia mencari dunia agar bisa beramal soleh. Yang kedua dia beramal soleh untuk mendapatkan dunia. Kalau ini jelas tidak jadi masalah. Mencari dunia agar bisa beramal soleh. Contoh, ya. Contoh. Dia misalnya menjual buku agamanya misalnya atau karyanya agar bisa menafkahi keluarganya sehingga dia bisa terus menulis misalnya, sehingga dia bisa terus menulis, bisa terus berkarya. Ini contoh, ya, contoh. Makanya disebutkan kalau sebenarnya kalau ada seorang, ya saya akan nukilkan ya perkataan sebagian ulama ya. Intinya maknanya, jika ada seorang yang telah memposisikan dirinya sebagai pengajar, hendaknya penguasa memberikan dia upah dari Baitul Mal. Ya, sehingga dia bisa konsen untuk membimbing masyarakat ya. Harusnya demikian ya. Jadi pemerintah memberikan dia upah kepada orang ini agar dia bisa konsen dalam membimbing masyarakat. Karena membimbing masyarakat butuh konsentrasi tersendiri. Dan hanya ketika kemudian dia sibuk dengan perkara dunia sehingga waktu dia untuk membimbing masyarakat ya sebisa dia, beda. Jadi karena kita butuh masyarakat butuh pembimbingan yang banyak. Ini contoh seorang dia mungkin dia punya karya. Sebagian ulama kita tahu mereka jual buku agama mereka. Mereka jual, mereka karya, mereka dapat masukan. Tapi kita tahu mereka bukan mencari dunia, mereka untuk menafkahi anak-anak sehingga mereka bisa terus mereka berkarya. Seandainya mereka tidak mengambil royalti dari karya mereka, mungkin mereka kesulitan sementara tidak ada pemerintah yang menanggung kehidupan mereka. Ini contoh. Allah Maha tahu, dia itu karena akhirat atau bukan ya. Contoh seorang misalnya yang disebut oleh para ulama, contoh sederhana, seseorang badal haji mengambil upah dengan mengambil upah. Agar bisa hajian. Ini contoh. Ada orang yang badal haji dalam rangka untuk bisnis ya, haji pasang badal haji mahal-mahal, bisnis ya. Ada orang tidak, dia badal haji supaya dia bisa hajian. Dia mau haji enggak punya duit. Kebetulan ada yang membimbingi, yang penting dia bisa sholat di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, sekaligus dia membadalkan haji saudaranya. Ya, ini sangat penting. Anda ini menjadikan amal soleh untuk mencari dunia, ataukah Anda mencari dunia agar bisa continue dalam beramal soleh? Jika Anda mencari dunia agar bisa continue dalam beramal soleh, maka tidak jadi masalah. Contoh sederhana, seorang ya tadi dia mungkin jadi muadzin atau dia jadi imam, dia dapat upah supaya dia bisa terus konsentrasi menjadi imam. Tentunya kalau dia tidak mengambil lebih baik, itu lebih afdal, kesepakatan para ulama, lebih afdal. Tapi kalau dia ternyata dalam rangka untuk bisa continue dalam beramal soleh, maka tidak jadi masalah karena dunia tersebut hanyalah wasilah. Yang jadi masalah sekarang, ini poin yang kita bahas yang ini ya. Ya, mencari dunia agar bisa beramal soleh. Ya. Yang kedua beramal soleh untuk mendapatkan dunia, maka ini pembahasannya ini dibolehkan dengan syarat tidak mendominasi niat duniawi, tidak mendominasi. Itu saja. Para ulama khilaf apakah berkurang pahalanya, tidak masalah khilaf. Tapi dengan syarat niat duniawi tidak mendominasi. Karena dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyuruh beramal soleh untuk mendapatkan dunia. Seperti dalam memotivasi beramal soleh untuk mendapatkan dunia. Seperti haji dan umrah saja. Kata Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani adz-dzunub wal faqr kama yanfi al-kir khabathal hadid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah haji umrah, kalau sudah umrah hajilah. Karena haji dan umrah itu bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa menghilangkan kefakiran. Ini kan duniawi, motivasi duniawi.
Rasulullah SAW juga bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi athari falyasir rahimah." Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, sambung silaturahmi. Ini contoh Rasulullah motivasi silaturahmi ibadah. Tapi niat duniawi enggak ada masalah. Dibolehkan selama tidak mendominasi. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Ya bani Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan infak sama engkau. Kau berinfak, Allah kasih lebih. Dia berniat bersedekah supaya rezekinya aman, diberi oleh Allah bahkan lebih, tidak apa-apa. Tapi ingat niat duniawinya bukan mendominasi. Niat utamanya adalah tetap dapat pahala di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, "Da'u mardakum bi sadaqah." Sembuhkan orang sakit dan terkena dengan sedekah. Menyembuhkan orang sakit sembuh itu perkara duniawi. Tapi Rasulullah boleh berpuasa dengan niat demikian. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Ketika tentang masalah haji, ayat haji dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa bagi kalian berhaji sambil jualan, enggak ada masalah. Tapi itu bukan niat utama. Jadi masalah tinggal kita menata hati. Kita tahu banyak teman-teman kita yang menerima dunia, termasuk kita juga menerima dunia dari perkara akhirat ya. Ada yang nulis buku kemudian dijual, tergantung untungnya banyak atau sedikit, tapi dunia dia dapatkan. Ini juga beramal soleh untuk mendapatkan dunia ya. Nulis buku dia jual misalnya, ini ada. Atau dia buka travel umrah atau haji, ya, kemudian dapat fee dari jamaah misalnya. Ini sama, ini perkara akhirat untuk dunia. Ya. Contoh misalnya dia bikin pengajian di hotel misalnya, kemudian ada bisnisnya di situ. Ini sama, ini menjadikan amal soleh untuk berbisnis ya. Sama buku, sama travel, sama ini semua perkara agama untuk dijadikan bisnis ya. Sama seperti ada sebagian berdakwah, kemudian macam-macam intinya. Ada sebagian yang begini-begini macam-macam ya kita dengar. Intinya jika dia bisa memanage hatinya, bahwasanya perkara dunia tersebut hanyalah wasilah agar dia bisa terus berdakwah, agar dia bisa terus berhaji, berumrah, bukan niat duniawi yang mendominasi, maka dia masih selamat. Tapi kapan niat duniawi yang mendominasi? Ya. Tidak ada niat akhiratnya kecuali sedikit, maka ini tercela, bisa mengurangi pahalanya. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan ada para ulama khusus khilaf tentang masalah mengambil upah dari atau pemberian dari mengajar. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Adapun yang mengatakan boleh, mereka berdalil dengan hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, "Ahaqqu ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah." Yang paling berhak untuk kalian mendapatkan upah adalah dengan mengajarkan Al-Qur'an. Kalau mereka mengatakan mengajarkan Al-Qur'an boleh ambil upah berdasarkan hadis ini, ya, maka mengajarkan yang lain tentu juga diperbolehkan ya. Kalaupun kita memilih pendapat yang diperbolehkan, maka tentu seorang tidak boleh berlebihan. Ya, jangan pasang tarif ya, karena kalau sudah dia pasang tarif benar-benar dia duniawi banget ya. Yang kita khawatirkan, yang tadi Rasulullah SAW mengatakan, "Man talabal ilma mimma yubtaghu bihi wajhullah fayata'allamuhu liyusiba arad min ad-dunya lam yajid arfal jannah." Siapa yang belajar ilmu yang harusnya ilmu untuk mencari wajah Allah, ternyata dia belajar ilmu, ternyata dia berdakwah untuk mencari dunia, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Intinya seorang harus menata dirinya, jangan sampai dia menjadikan dunia sebagai orientasinya. Contoh lain seperti misalnya dia belajar untuk mencari gelar. Gelar juga tujuannya apa? Anda mendapat gelar S1, LC misalnya, S2, Master, S3, Doktor misalnya. Tujuannya apa? Kalau untuk mencari pujian maka itu adalah riya. Tapi kalau ini adalah sarana agar saya bisa dipercaya masyarakat ketika saya berdakwah, agar saya bisa bekerja di instansi-instansi pemerintah yang penting karena mereka butuh orang ahli. Kalau saya tidak punya ijazah maka tidak akan diterima ya misalnya. Ini niat yang baik, enggak ada masalah. Seperti tadi, agar saya bisa mendapatkan jabatan, kalau saya punya jabatan saya akan memberi manfaat kepada banyak orang. Niat tulusnya tidak jadi masalah dan itu bukan hal yang merusak keikhlasan.
Tapi di antara yang juga dibahas oleh para ulama yang tidak merusak keikhlasan, mungkin terakhir ya, adalah imam sengaja memperpanjang ruku supaya makmum yang masbuk dapat rakaat. Ini dibahas oleh para ulama, ada khilaf. Mereka mengatakan tidak boleh. Disangka ini adalah syirik, disangka ini adalah niat yang ada kesyirikannya, ada syiriknya. Dari sisi dia rukuk karena Allah dan juga karena manusia dan juga karena makmum. Karena makmum. Namun dibantah oleh para ulama, ini tidak ada syirik sama sekali. Justru ini menggandakan atau mendobolkan niat yang diperbolehkan. Yang tidak boleh itu kalau kita salat karena Allah sekaligus ingin dipuji. Riya itu kalau sedikit saja bisa merusak amal. Tapi kalau seperti ini tidak jadi masalah. Dia ruku Allahu Akbar, kemudian ada orang baru masuk, dia dengar langkah kakinya, kemudian Allahu Akbar. Ketika orang itu sudah ruku baru dia bilang sami Allah liman hamid. Ini tidak jadi masalah. Justru ini membantu orang agar mendapatkan rakaat dengan syarat tidak membebani makmum yang lain. Jangan sampai dia nunggu kelamaan. Kalau dia nunggu kelamaan jangan dia langsung tidak saja, karena jangan sampai dia perhatikan satu makmum yang terlambat, akhirnya makmum yang lain jadi korban. Tapi kalau itu cuma sedikit, dia sudah tahu ini baru terlambat dan sebentar lagi akan ruku, tidak jadi masalah. Kemudian dia menunggu agar makmum tersebut mendapatkan rakaat. Rasulullah SAW pernah sebaliknya, Rasulullah SAW ingin solat, memperpanjang solat. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar fasami itu buka asabi. Rasulullah SAW mendengar ada anak yang menangis, maka Rasulullah SAW pun mempercepat solatnya. Ini berarti Rasulullah SAW mempercepat solat karena Allah dan juga karena untuk menyenangkan ibunya, karena ibunya gelisah lihat anaknya menangis. Dan ini tidak jadi masalah. Karena kita mendomplengkan niat yang itu diperbolehkan juga. Yang Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, dan kita memperpanjang ruku sedikit, orang ini dapat rakaat, kan kita berbuat baik sama dia, dapat pahala yang banyak. Ya, karena dia dapat satu rakaat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa di Zoom. Tapi wallahu a'lam bishawab, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.